kita harus mengambil pelajaran bahwa keberadaan kita di majlis-majlis yang mulia dengan teman-teman yang baik itu dengan sendirinya insya Allah akan menambah kebaikan-kebaikan kita, ya. Kalau ada di antara kita mengatakan, kenapa saya itu kalau sama ikhwah, bersama dengan ikhwah, teman-teman pengajian, teman-teman tarbiyah, rajin ibadah-ibadah sunnah, ya, ada lagi semangat untuk sholat sunnah. Lalu kalau di rumah atau bergaul dengan teman-teman kerja saja, dengan rekan-rekan seprofesi, kadang kami lalai dan tidak ada semangat untuk beribadah. Jangan-jangan saya ini cuma riya dengan ikhwah, ya. Nanti dengan ikhwah ketemu baru berlagak juga baik, ya, ada semangat untuk melakukan kebaikan. Kita katakan insya Allah itu bukan riya, tapi itulah salah satu faidah keutamaan kenapa kita dianjurkan bergaul dengan orang-orang soleh. Karena dengan melihatnya kita teringat Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya, keberadaannya, kita termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang harus dipertanyakan, ketika kita sudah bersama dengan orang-orang soleh, kita tetap saja malas-malasan, ya, itu justru yang perlu dipertanyakan. Dan ketika kita bersama dengan majlis orang yang baik, lalu ada motivasi semangat untuk berbuat kebaikan, itulah keutamaan bersama dengan majlis yang soleh. Kata Nabi kita SAW, masalul jalisis soleh ka hamilil misk, ya. Dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi kita SAW mengatakan permisalan dengan bersama dengan jalis as-soleh, teman duduk yang soleh, itu seperti kita bersama dengan hamilul misk, orang yang penjual, ya, hamilul misk, penjual wangi-wangian, penjual parfum, yang mana penjual parfum itu adalah an yuhdiyaka, entah dia akan memberikan hadiah kepada kita, atau dia akan menjual kepada kita, atau paling tidak kita tidak dikasih hadiah, kita tidak juga membeli, tapi dengan bersama dengan dia kita sudah merasakan baunya yang wangi, ya. Jadi 3 kemungkinan saja, dan semua 3 kemungkinannya bagus, ya. Pertama, dia akan hadiahkan kepada kita karena dia teman kita, dan teman kita itu penjual parfum. Masa kita bersama dengan dia bertahun-tahun, lalu dia penjual parfum tidak pernah menghadiahkan sama kita, ya. Dan salah satu makna menghadiahkan, artinya orang yang bagus itu tanpa kita minta dia akan menasihati kita, ya. Seorang yang baik, kita bersama dengan dia tanpa kita minta, tanpa kita beli nasihatnya, dia akan menasihati kita, dia akan mengingatkan kita. Itulah hadiah, ya, yang diperumpamakan oleh Nabi SAW. Atau yang kedua adalah kita beli parfumnya. Mungkin dia belum sempat menasihati kita, tapi ketika belum sempat menghadiahkan kepada kita, tapi kita minta, kita beli parfumnya. Dan kalau kita beli parfumnya dan dia teman kita, tentu saja ada harga khusus, ya, diskon, ya, kertingan, ya. Saya kira semuanya sudah punya pengalaman dengan teman-teman penjual parfum, ya. Kalau ada teman yang penjual parfum belum pernah kasih diskon, antum kasih ingat dengan hadis ini, ya. Ya, maksud dari hadis ini, kita beli darinya adalah kadang dia mungkin lupa untuk mengingatkan kita, dia lupa menghadiahkan kepada kita nasihat, tapi kita yang minta, hadiahkan kepada saya nasihat, ingatkan kepada saya, motivasi saya, semangati saya, ya. Dan insyaallah teman yang tulus, yang ikhlas, yang ukhuwah karena Allah, dia begitu senang memberikan nasihat, bimbingan, motivasi kepada kita ketika kita memintanya. Dan yang ketiga adalah kita mendapatkan bau yang wangi bersama dengannya, ya. Pekan lalu waktu pulang, ya, waktu turun dari tangga, ya, kami bersama Prof Hamid Habib, ya, hafizallah, baru turun dari tangga kita cium bau yang sangat harum. Dari mana ini?
ternyata ada ikhwan yang jual parfum di sudut masjid dekat WC sana. Masya Allah, dari tangga sudah tercium bau wanginya, ya. Ini bukan jual, ya, bukan promosi, ya, bukan iklan. Ada sama sekali, ya, ada sama sekali janjian dengan Allah, ya. Tapi itu syahidnya bahwa penjual parfum, masya Allah, baunya sangat terasa dari jarak yang sangat jauh. Artinya kita mengambil manfaat darinya. Kita bersama dengan dia tidak kasih hadiah sama kita, kita juga tidak beli parfumnya, tapi kita akan merasakan manfaat dekat dengan dia. Tanpa dia nasihati kita, bersama dengan dia kita akan menjaga lisan kita. Mata kita tidak sembarangan untuk melihat hal yang tidak dibenarkan, ya. Dan ini manfaatnya, ya. Makanya kalau kita berada di majelis yang soleh seperti ini, ketika ada hal-hal yang terasa menyimpang sedikit, kita agak sensitif, ya. Padahal mungkin itu perkataan yang semacam itu, perbuatan yang semacam itu, kalau kita berada di tengah-tengah keluarga kita yang masih awam atau rekan-rekan kerja kita yang awam, kita anggap kadang biasa-biasa saja. Tapi ketika itu terjadi di tengah-tengah orang-orang yang baik di majlis-majlis tarbiyah, majlis taklim, terasa, ya, sangat, ya, peka kita dengan hal yang seperti itu. Dan itu manfaat, ya, manfaat bersama dengan orang yang soleh. Jadi Nabi kita sendiri bertambah kebaikannya ketika bertemu dengan